mulai dari Oktober ya. Oktober tanggal 11 tahun 2020 ini ada kas masuk yaitu dari Harta Eliza, yaitu 10 juta debit dan kreditnya dari sini. Ini ya. Ini. Lalu ada di Oktober tanggal 12 ada kas dan utang bank, ini masuknya ke utang bank yaitu 1 juta, masuknya ke sini. Dia ini hutang ke bank sebesar 1 juta. Lalu ada tanggal 13 Oktober pendapatan masuknya ke kas yaitu sebesar 600.000. Yaitu di sini, yaitu pendapatannya yaitu jasa rias tunai ya. Dia bayarnya tunai. Lalu ada tanggal 14 Oktober ada pendapatan yang masuknya ke piutang sebesar 2 juta. Kenapa kok piutang? Karena dia bayarnya jasa riasnya kredit sebesar 2 juta. Lalu ada gaji karyawan. Oh, benar, gaji karyawan ya. Oh ya, ini ada kas yang berkurang karena beban gaji, yaitu gaji karyawan tadi sebesar 100.000. Masuknya yang ini tanggal 15. Lalu ada kas yang berkurang karena brief yaitu penarikan uang sebesar 200.000. Ini ya. Panik. Oke. Itu tanggal 16 ya. Yaitu untuk bulan Oktober. Selanjutnya, ini saldonya. Saldonya dari semua yang ditambah ini ada 13.900.000. Di sini juga harus sama ya. Jadi ini debit dan kreditnya itu sama. Lalu ada November, dimulai dari tanggal 5 2020 ya. Itu pendapatan yang masuknya ke kas dengan nominal sebesar 6.500.000. Itu masuknya ke ini November ya. Masuknya ke ini. Dia tadi kan pendapatan masuknya ke kas. Ini dia ada jasa rias tunai yang dibayar tunai ya sebesar 6.500.000. Lalu ada pendapatan yang masuknya piutang sebesar 4.500.000 tanggal 9 November. Yaitu jasa kredit rias kredit sebesar 4.500.000 ya. Lalu ada tanggal 12 November itu mereka beli alat baru tapi kredit sebesar 10 juta. Cuman di angsur selama 8 bulan yaitu sebesar 1.250.000. Jadi di sini dia ada 1.250.000. Ini angsuran alat bulan pertama langsung dia. Lalu di sini di jurnal umum bulan November tanggal 15 ada kas yang berkurang karena adanya promosi sepertinya sebesar 350.000. Yaitu ini. Mereka melakukan promosi media sosial ads di media sosial. Lalu ada tanggal 29 November 2020 kasnya berkurang lagi dan yang buat bayar gedung sebesar 6 juta. Yaitu ikutnya ke sini. Bayar sewa bangunan. Ya ada mengurangi 6 juta. Ini kita ada saldo. Saldonya dia sama. Pastikan dia sama. Misalnya di 28.600.000, kreditnya juga 28.600.000. Dia sama ini ya. Oke. Lanjut ke Desember 2020. Dia dimulai dari tanggal 2
Sama, hampir sama kayak yang tadi ya, pendapatan masuknya ke kas sebesar 7.500.000. Dia tuh masuknya ke sini, ini bulan Desember. Dan bulan ketiga ada jasa rias tunai juga 7.500.000. Lalu ada tanggal 10 Desember 2020 itu pendapatan yang masuknya ke piutang. Itu sama kayak yang atas tadi hampir, itu dia kredit lagi, maka kredit sebesar 5.500.000 ya ini. Itu yang ini ya. Lalu ada tanggal 15 Desember kas yang berkurang karena untuk melunasi utang bank. Utang bank yang 1 juta tadi di bulan mana tadi? Bulan apa ini? Oktober. Sebesar 1 juta. Ini ya. 1 juta ini masuknya ke ini, pelunasan utang bank. Lalu ada Desember tadi. Desember tanggal 17 yaitu ya kita juga harus bayar angsuran yang alat kredit tadi. Ini angsuran alat bulan kedua sebesar 1.250.000 yang ngalongin kas. Masuknya ke sini. Ini tanggal 17. Oke. Kalau ada tanggal 19 pendapatan yang masuk ke kas sebesar 10 juta. Yaitu adalah jasa rias tunai lagi. Ini ya. Ini tanggal 19. Lalu ada apa tadi? Tadi udah. Oh ini. Kas yang berkurang karena adanya beban gaji. Oke, tanggal 29 Desember 2020 sebesar 500.000. Ini masuknya ke ini. Ini terjadi satu ya, angpau tahun baru sama karyawan masuknya ke beban gaji. Ya, ini total saldonya bulan Desember. Ini 25 juta, ini sama 25.750.000. Oke, lanjut ke Januari tanggal 1 2021 ya, tahunnya udah beda lagi. Hampir sama kayak tadi, pendapatan yang masuk ke kas sebesar 6.500.000. Ini masuknya ke ini. Ini bulan 4 Januari. Ini ya, jasa rias tunai sebesar 6.500.000. Lalu ada angsuran alat yang ketiga, bulan ketiga, yang ngalongin kas. Tanggal 7 Januari 2021. Sebesar 1.250.000. Masuknya ke ini. Lalu ada utang bank yang ngalongin kas tanggal 14 Januari 2021 sebesar 5 juta. Masuknya ke ini. Mana tadi? Oh ini. Masuknya ke ini. Lalu ini beli alat baru lagi ya. Yang ngalongin kas tanggal 17 Januari 2021 sebesar 4.500.000. Masuknya ke ini tanggal 17. Pembelian alat baru salon 4.500.000. Lalu kelima ada tanggal 25 Januari 2021 ada kas, ada pendapatan yang masuk ke kas sebesar 8 juta, yaitu maksudnya ikutnya ke ini, jasa rias tunai tadi. Lalu ada gaji karyawan ya. Oh ini, kas, beban gaji yang ngalangin kas, tanggal 30 Januari 2021, sebesar 2 juta. Ikutnya ke ini, gaji karyawan. Nah ini saldonya sama ya, 27.250.000 dan 27.250.000. Selanjutnya ada bulan Februari. Ini ada kas yang berkurang karena bayar gedung.
sebesar 6 juta, masuknya ke ini. Ini Februari, ini jadinya. Biar sewa bangunan. Lalu ada pendapatan yang masuk piutang sebesar 6 juta, tanggal 5 Februari 2021. Masuknya ke ini, ada dia jasa rias kredit lagi, orang. Yang ketiga, ada kas yang berkurang karena promosi tanggal 10 Februari 2021 sebesar 1 juta. Masuknya ke ini. Oh, ini. Lalu ada angsuran bulan keempat yang ngalongin kas tanggal 16 Februari 2021 sebesar 1.250.000. Masuknya ke ini. 16 Februari. Lalu ada pendapatan yang masuk ke kas tanggal 25 Februari 2021 sebesar 5 juta ya. Masuknya ke ini. Iya, aduh. Ini. Lalu ada saldonya. Kalau ini 19.250.000, ini nggak boleh minus, nggak boleh lebih. Ini sama harusnya. Lalu ada tanggal 1 Maret 2021, yaitu kas yang berkurang karena membayar gedung lagi sebesar 6 juta yang masuknya ke sini. Biaya sewa bangunan. Lalu ada tanggal 6 Maret 2021, yaitu pendapatan yang masuknya ke piutang, lalu sebesar 10 juta. Maksudnya ikutnya ke ini. Nah ini. Set nih. Lalu ada Maret tanggal 10, yaitu kas yang berkurang karena alat bulan 5, yaitu tanggal 10 Maret sebesar 1.250.000. Maksudnya ke ini bulan kelima. Lalu ada kas yang berkurang karena priv atau penarikan uang tanggal 15 Maret 2021 sebesar 5 juta, dia ambil uang, masuknya ke ini. Lalu ada kas yang berkurang karena beban gaji. Masuknya ke tanggal 30 Maret 2021 sebesar 2 juta ya. Masuknya ke ini. Gaji karyawan. Lalu ada saldonya ya, sama ini. 24.250.000 dan sama. Ya, ini sekian untuk jurnal umum. Lanjut ke buku besar. Jadi buku besar ini yang saya paham adalah misalnya yang ini bulan Januari, yang kanan ditulis ke kanan, yang kiri ditulis ke kiri. Tetapi harus sesuai dengan referensinya ini. Misal satu-satu itu adalah kas, lalu harta Eliza itu ikutnya ke modal. Iya, ikutnya ke modal. Kita langsung aja. Bulan Oktober ini ada kas di kiri. Apa aja tanggal 11, 12, 13. Kita cek 11, 12, 13. Jadi ini kiri semua ya. Oke. Lalu kas yang di kanan juga ada, ini tanggal 15 sama 16. 15 ini tanggal 15, ini 16, ada kas juga. Lalu ada ini masih ini yang buat bulan Oktober ya 2020. Ada modal di sini, referensinya itu 311. Di sini juga ada 311 ini. Jadi modalnya itu cuma satu ya di kanan, yaitu harta Eliza. 10 juta. Sama ada hutang bank dengan kode 221. Kita cek 221 itu ini hutang bank di kanan 1 juta. Begini dia sama. Ada piutang di kiri. Ini piutang ya, piutang di kiri. Yaitu piutang masuknya ke tanggal 14.
112 2 juta. Ini berarti 112 2 juta tanggal 14. Ada pendapatan juga di kanan. Di kanan pendapatan apa aja coba? Oh ini tanggal 13 sama 14 dengan referensi 411 kodenya sebesar 600.000 dan 2 juta. Sama. Ada brief di kiri dengan kode 312. Kiri ini tanggal 16 200.000. Lalu ada beban gaji dengan kode 511 beban gaji ini berarti 511 100.000 di kiri. Ini udah ya. Di November hampir sama. Kasnya di kiri 1, 4 di kanan. Misalnya yang kiri 6.500.000. Yang di kiri itu 6.500.000. Ini berarti kas tanggal 5 6.500.000. Oh, di sini ada 4 12. Wait a minute. 12. Oh ya, 12 ada 2 kali ya. Ini 10 juta sudah itu ada 4 10 juta 150 350 dan 6 juta. Ada 4 ini. Lalu ada peralatan bisnis dengan 113 tanggal 12 ini 10 juta ya. Iya, 10 juta di kiri. Lalu ada pendapatan 312 di kanan semua tadi pendapatan ini tanggal 5 dan tanggal 9 dengan 6.500.000 dan 4.500.000. Oke. Ini piutang juga sama 112 di kiri, piutang ini 4.500.000. 4.500.000. Lalu ada angsuran di kiri yaitu tanggal 12 ini berarti 1.250.000. Oke, 115. Lalu ada beban dan lain-lain 123. Ada promosi dan biaya gedung itu di kiri semua berarti ya. Ini di kiri semua. Ada biaya gedung dan promosi 350.000 dan 6 juta. Lanjut ke bulan Desember. Kas di kiri ada 2, kas di kanan ada 3. Yaitu ini masuknya ke ini masuknya ke kanan, ke kiri. Desember coba, Desember mana Desember? Oh ini Desember. Kasnya ada 2 di kiri ya. Lalu ada kas 3 di kanan, yaitu 1, 2, 3 ini ya. Tanggal 15 ini, 17, 29. Lalu ada angsuran di kiri semua. Di kiri semua. Oh ini, pelunasan sama angsuran jadi 1. Kodenya 115 ini. Ini ya, sama ya. Lalu ada pendapatan. Pendapatan di kanan semua 3. Tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 19 dengan kode 411. Oke, ke piutang di kiri ya. Ada piutang, mana piutang? Ini tanggal 10 dengan kode 112. Terus ada beban gaji. Ada 500.000 di kiri. 500.000 di kiri. Ini berarti dengan kode 511 tanggal 29. Terus ada Januari. Di kiri 3, di kanan 3. Jadi kasnya adalah tanggal 1, tanggal yang di kiri ada tanggal 1, tanggal 14, tanggal 25. Kalau yang kanan ada tanggal 7 ini, terus ada tanggal 17, ada tanggal 30. Dengan kode 111. Ada terus angsuran di kiri. Seperti ini. Tanggal 7 dengan kode 115.
Ada pendapatan di kanan semua. Pendapatan di kanan semua yaitu enggak usah satu ini, ada pendapatan di kanan. Terus ada pendapatan tanggal 25 di kanan dengan kode 411. Terus ada peralatan di kiri. Peralatan itu berarti beli alat baru di kiri dengan kode 113. Ada beban gaji di kiri tanggal 30 ini ya. Terus ada hutang bank 221 di kanan. Hutang bank itu berarti ini tanggal 14 ya. Dengan kode 211. Terus lanjut ke Februari. Ada kas di kiri 1, di kanan 3. Itu kas 1 ini tanggal 25 di kiri. Terus kanannya ada tanggal 1, tanggal 10 Februari, terus 16 Februari juga ada dengan kode 111. Terus ada angsuran juga di kiri, ada ini tanggal 16, terus kodenya 115. Terus ada pendapatan di kanan semua. Pendapatan di kanan semua yaitu tanggal 5 dan tanggal 25 dengan kode 411. Selanjut ke beban dan lain-lain. Ada 2 di kiri. Yaitu bayar gedung ini tanggal 1, ini ikutnya biaya dan lain-lain. Dan promosi tanggal 10 dengan kode 123. Terus lanjut ke bulan, ada piutang. Piutang di kiri. Ini piutang tanggal 5 Februari. Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Terus ke Maret. Maretnya kasnya di kanan semua. Mana coba? Oh ini tanggal 1. Ini tanggal 1. Sini tanggal 10. Kasnya di kanan ya. Terus tanggal 15, tanggal 30, tanggal 30. Ini masih ngerekod ya? Oke, masih. Dengan kode 111. Ada angsuran di kiri. Nah, ini tanggal 10. Ini ya. Terus ada pendapatan di kanan. Pendapatan ini tanggal 6 dengan kode 411 10 juta. Ada beban gaji, beban lain. Beban gajinya ada di kiri 1, yaitu ini tanggal 30. Lalu ada beban lain-lain. Ini bayar gedung ya. Tanggal 1 Maret 2021 dengan kode 123. Lalu ada piutang. Kiri 1 piutang. Ini ya tanggal 6. Dan kode 4122. Ada juga price, pengambilan uang. Ini tanggal 15. Ini dengan kode 312. Oke, sekian buat buku besar. Lanjut ke neraca. Neraca saldo. Di sini yang saya pahami adalah neraca saldo itu dia kalau dia ngikutin dari buku besar, kalau misal yang kanan atau yang kiri lebih besar, dia akan dikurangi yang lebih kecil. Jadi misalnya kayak kasnya ini yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Jadi dia ngisinya akan yang lebih kecil, yaitu yang lebih kanan. Dia ngisi minusnya berapa? Minus sih, hasil selisihnya. Jadi yang kas ini, ini dicari selisihnya dan disebutnya 11.300.000. Terus ada modal buat Oktober ya ini ya. Yang kanan 10 juta pasti yang kiri langsung 10 juta. Terus ada itu hutang bank
Di kiri juga masuknya ke kiri, di kanan juga yang masuknya ke kiri, ya 1 juta. Terus piutang itu 2 juta di kiri, masuknya ke kanan. Piutang mana? Ini piutang. Terus ada pendapatan mana pendapatan? Di kanan semua, jadi di kiri 2.600.000. Terus ada apa nih? Price-nya di kiri, jadi di kanan langsung. Ini 200.000. Beban gaji dia itu di kiri, jadi maksudnya ke kanan. Jadi ini harus sama ya, kiri kanan itu harus sama. Aduh. Nah, ini lanjut ke November. Sama. Misalnya yang ini dicari selisihnya, jadinya segini. Jadi ini peralatan dia di kiri, jadi maksudnya ke kanan langsung 10 juta. Oh ya, pendapatan di kanan semua, jadi di kiri. Terus ada angsuran itu maksudnya di kiri, itu langsung auto ke kanan. Kanan. Aduh. Ke kanan ya. Terus piutang masuknya di kiri, terus harusnya ke kanan. Terus beban lain di kiri, terus dia di kanan. Terus Desember ada kas. Kasnya itu lebih gedean yang kiri, jadi masuknya ke kanan. Pendapatan di kiri semua, jadi di kanan. Pendapatan ini, deng. Ya, ini di kanan semua, jadi dia di kiri, deng. Ya. Angsuran di kiri semua, jadi masuk ke kanan langsung. Piutang di kiri semua, jadi masuknya langsung ke kanan. 5.500.000. Beban gaji di kiri semua 500.000, jadi dia langsung ke kanan. Jadi ini sama ya, ininya sama. Kita ke Januari, ada kas. Oh jangan lupa ya, ini tadi tuh norek ini ikutnya ke kode-kode ini, kode referensinya tadi. Lalu di sini ada kasnya di sini itu ini gedean yang kiri, jadi maksudnya ke kanan. Nih, terus angsuran di kiri, terus maksudnya ke kanan. Utang bank ini maksudnya di kanan, terus auto ke kiri dia. Pendapatan di kanan, auto maksudnya ke kiri, 14.500.000. Terus peralatan itu di kiri, jadi maksudnya ke kanan. Nih, terus beban gaji juga. Dan gaji itu di kiri, maksudnya ke kanan. Jadi ini juga harus sama. Ini tuh dari ini ditambah, terus ini ditambah ya. Terus ada Februari, ada kas. Kasnya itu di kiri lebih sedikit, jadi maksudnya ke kiri. Udah. Angsuran di kiri, jadi maksudnya ke kanan. Terus ada piutang. Piutang itu di kiri, jadi maksudnya ke kanan. Meminta pendapatan di kanan, maksudnya ke kiri. Terus ada beban dan lain-lain, ini di kiri, jadi maksudnya ke kanan. Ini sama. Tuh apa nih? Terus Maret, kasihnya segini. Maksudnya kasnya ya di kanan semua ini, jadi dia maksudnya auto ke kiri. Terus angsurannya di kiri semua, dia maksudnya ke kanan. Ada priv ini di kiri, jadi maksudnya ke kanan. Pendapatan di kanan, maksudnya ke kiri.
ada piutang di kiri, masuknya di kanan. Terus ada beban gaji, gaji itu di ini, dia di kiri, jadi dia di kanan langsung. Ada apalagi tuh beban lain, maksudnya beban lainnya di kiri, dia masuknya ke kanan. Jadi ini jumlahin, ini jumlahin tuh harus sama. Terima kasih.